Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya materi kita terkait dengan rasio penilaian atau rasio nilai pasar atau ukuran pasar. Nah, ini lanjutan dari empat analisis rasio sebelumnya yang sudah kita pelajari terkait dengan analisis rasio likuiditas, yang kedua analisis rasio leverage, yang ketiga analisis rasio aktivitas, yang keempat analisis rasio nilai profitabilitas, dan yang ini yang kelima yaitu rasio nilai pasar. Baik, terkait dengan rasio nilai pasar ini yaitu adalah rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal atau go public. Nah, biasanya kegiatan menganalisis rasio keuangan ini seringkali ya dilakukan oleh setiap perusahaan demi melihat kondisi keuangan bisnisnya. Untuk perusahaan yang mempunyai modal di setor dalam bentuk saham, nah mereka juga akan memperhitungkan nilai rasio pasarnya. Pada dasarnya, analisis nilai rasio pasar ini adalah rasio yang di dalamnya memperhitungkan harga saham dengan laba atau omset, nilai buku per saham, sampai dengan arus kas perusahaan. Nah, adanya analisis rasio pasar juga sering digunakan untuk mengukur kondisi pasar saham untuk periode waktu tertentu. Dengan adanya nilai rasio pasar ini tentunya, maka nantinya perusahaan bisa mengetahui pola pikir investor atau performa perusahaannya. Oke, nah terkait dengan rasio nilai pasar, tidak hanya memberikan eh, manfaat untuk perusahaan saja, tetapi juga mampu untuk memberikan manfaat pada pihak investor. Nah, manfaat lain dari nilai rasio pasar ini adalah yang pertama, sebagai tolak ukur perusahaan dalam memberikan imbalan investasi pada pihak investor melalui pembagian keuntungan dividen perusahaan. Itu yang pertama ya. Nah, jadi sebagai tolak ukur perusahaan itu untuk pemberian investasi nantinya. Kemudian yang kedua, untuk investor, analisis nilai rasio pasar adalah suatu rasio penilaian dan juga evaluasi dalam menjalankan investasi. Rasio nilai pasar kenyataannya itu mampu memberikan performa sekuritas di dalam pasar modal. Selain dari sisi rasio nilai pasar, investor itu juga akan memperhatikan debt to equity ratio dalam ataupun sebelum melakukan investasi. Masih ingat ya terkait dengan debt to equity ratio itu ada di rasio leverage. Nominal hutang tentunya akan sangat berdampak pada leverage dari korporasi tersebut. Nah, nominal utang pastinya akan sangat berdampak pada leverage dari korporasi tersebut. Nah, yang ketiga, manfaat dari rasio nilai pasar adalah sebagai salah satu dasar penilaian yang digunakan dalam melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam investasi jangka panjang, investor lebih berorientasi pada pembagian dividen. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan bagian dari rasio nilai pasar ini ada yang menghitung dengan dividen. Sedangkan dalam investasi jangka pendek, investor lebih berorientasi dalam mengejar capital gain yang merupakan selisih antara laba yang diperoleh dari kegiatan jual beli surat berharga atau efek yang ada di bursa saham. Baik, itulah tadi manfaat-manfaat dari rasio nilai pasar, kenapa penting harus kita pelajari. Baik, ada beberapa jenis dari rasio nilai pasar. Yang pertama, itu ada earning per share atau laba per lembar saham biasa. Oke, atau disingkat dengan EPS. EPS itu rumusnya adalah net income, yaitu laba bersih, oke,
ataupun EAT, earning after tax, dibagi dengan number of shares of common stock outstanding atau jumlah saham biasa. Oke, artinya rasio ini mengukur besarnya laba yang diberikan kepada pemegang saham. Rasio ini juga menunjukkan keterkaitan antara jumlah laba bersih dengan bagian kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan. Oke, kita langsung ke contoh. Misalnya, ini perhitungan EPS tahun 2009 hasilnya adalah 340,624 lembar. Kemudian tahun 2020 EPS-nya itu hasilnya adalah 364,975 per lembar. Nah, artinya di tahun 2019 EPS mencerminkan pendapatan tiap lembar saham yang akan diperoleh pemegang saham bila semua pendapatan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Diperolehnya EPS itu sama dengan 340,624 per lembar. Semakin tinggi EPS, maka semakin baik. Nah, pada tahun 2020 artinya EPS mencerminkan pendapatan tiap lembar saham yang akan diperoleh pemegang saham bila semua pendapatan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Oke, diperolehnya EPS sama dengan 364,975 per lembar. Semakin tinggi EPS, maka semakin baiklah perusahaan apapun rasio nilai pasar tersebut. Nah, jadi kesimpulannya untuk interpretasinya, laba per lembar saham biasa tahun 2020 itu lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, ini terlihat dari angkanya ya, lebih besar 364 ini dibandingkan dengan 340. Oke, dengan demikian telah terjadilah peningkatan jumlah laba bersih dengan bagian kepemilikan pemegang saham di dalam perusahaan. Lanjut yang kedua, oke, eh, jenis dari rasio nilai pasar ya, yaitu ada price earnings ratio atau rasio harga terhadap laba atau biasa disingkat dengan PER. Oke, PER itu adalah price per share atau harga saham dibagi dengan earning per share. Oke, tadi earning per share sudah kita dapatkan di rumus yang pertama. Baik, price per share itu adalah harga per lembar saham yang bisa dilihat boleh dari dunia investasi, boleh dari www.investing.com, boleh juga dilihat dari idx.co.id. Kemudian masukkanlah kode perusahaannya, kemudian lihatlah harga saham penutup untuk akhir tahun. Arti dari price earning ratio ini adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara harga saham di pasar perdana dengan pendapatan yang diterima. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa investor itu mempunyai harapan yang baik tentang perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga untuk pendapatan per saham tertentu, investor bersedia membayar dengan harga yang mahal. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini hasil price earnings ratio tahun 2019. Itu hasilnya 340,624. Contoh yang kedua, yaitu tahun 2020, 364,975 per lembar. Nah, artinya bila perusahaan membagikan seluruh EPS tahunannya dalam bentuk dividen, maka dibutuhkan waktu tahun dari EPS untuk dapat mengcover harganya saat ini. Nah, untuk yang tahun 2020, bila perusahaan membagikan seluruh EPS tahunannya dalam bentuk dividen, maka dibutuhkan waktu 1 tahun dari EPS untuk dapat mengcover harga saham saat ini. Nah, jadi interpretasinya yaitu rasio harga laba tahun 2020 itu lebih baik dibandingkan tahun 2019. Analisis ini seringkali membandingkan antara price earning ratio market dengan rata-rata price earning ratio industri masa lalu untuk membuat penilaian apakah nilai pasar aset tersebut
under value atau over value. Sehingga price earning ratio market yang lebih tinggi daripada price earning ratio rata-rata di masa lalu seringkali dikatakan over value. Begitu pula sebaliknya. Nah, itulah untuk penjelasan dari price earning ratio di contoh soal ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada dividen yield atau imbal hasil dividen, disingkat dengan DY. Oke, rumusnya adalah dividen per share dibagi dengan market price per share atau harga saham. Artinya, rasio ini mengukur seberapa besar tingkat keuntungan berupa dividen yang mampu dihasilkan dari investasi pada saham. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besarlah dividen yang mampu dihasilkan dengan investasi tertentu pada saham. Nah, ini contoh DY tahun 2019 hasilnya adalah 0,69%. Tahun 2020 DY-nya itu sebesar 0,77%. Nah, artinya di tahun 2019 dari sudut pandang investor, maka uang yang dibelikan untuk saham tersebut seharga 2.450 akan memberikan hasil 0,69% dalam bentuk dividen sebesar 16,806 rupiah. Di tahun 2020 itu artinya dari sudut pandang investor, maka uang yang dibelikan untuk saham tersebut seharga 650 yang akan memberikan hasil 0,77% dalam bentuk dividen sebesar 5.016 rupiah. Nah, jadi kesimpulannya untuk membandingkan antara tahun 2019 dan 2020, interpretasinya adalah imbal hasil dividen tahun 2020 itu lebih baik jika dibandingkan tahun 2019. Lewat rasio ini, investor itu dapat mengukur besaran dividen yang dibagikan terhadap nilai investasi yang telah ditanamkannya. Bagi emiten dapat digunakan sebagai ukuran dalam menetapkan kebijakan dividen. Itulah yang ketiga penjelasan mengenai dividen yield. Kita lanjut ke yang keempat dari jenis rasio nilai pasar, itu ada dividen payout ratio atau rasio pembayaran dividen atau biasa disingkat dengan DPR. Rumusnya adalah dividen per share dibagi dengan earning per share. Artinya adalah rasio ini mengukur berapa besar bagian laba bersih setelah pajak yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, maksudnya adalah laba bersih setelah pajaknya itulah earning per share, kemudian dividen kepada pemegang saham itu adalah dividen per share. Nah, jadi semakin besar rasio ini berarti semakin sedikit bagian laba yang ditahan untuk membelanjai investasi yang dilakukan perusahaan. Kita langsung masuk ke contoh. Ya, di tahun 2019 DPR-nya itu adalah 5%, di 2020 DPR-nya adalah 1,4%. Artinya di tahun 2019, bila semua EPS-nya dibagikan seluruhnya dalam bentuk dividen, maka EPS itu sama dengan DPS atau dividen per share. Namun bila dari 340,64 net income tersebut hanya 16.806 yang dibagikan dalam bentuk dividen, oke, sisanya berarti ditahan untuk pengembangan usaha. Maka DPR-nya itu sebesar 5%. Penjelasan yang kedua terkait tahun 2020 artinya bila semua EPS dibagikan seluruhnya dalam bentuk dividen, maka EPS itu sama dengan DPS atau dividen per share. Namun, bila 364,975 net income tersebut hanya 5.016 yang dibagikan dalam bentuk dividen, sisanya
359,869 itu ditahan untuk pengembangan usaha. Maka DPR-nya itu adalah sebesar 1,4%. Ya, yang kelima yaitu ada price to book value ratio atau rasio harga terhadap nilai buku atau PBV. Rumus dari PBV itu adalah market price per share atau harga saham dibagi dengan book value per share atau nilai buku. Nah, nilai buku itu didapat dari hasil pembagian antara total ekuitas dibagi dengan jumlah saham. Nah, arti dari price to book value ini adalah rasio yang menunjukkan apakah harga saham atau harga pasarnya diperdagangkan di atas atau di bawah nilai buku saham tersebut. Nah, rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah over value atau under value. Semakin rendah nilai PBV suatu saham, maka dikategorikan under value, di mana sangat baik untuk investasi jangka panjang. Namun rendahnya nilai, maaf, namun rendahnya nilai PBV juga dapat mengindikasikan menurunnya kualitas dan kinerja fundamental emiten. Fundamental emiten. Baik, eh, kita langsung ke contoh, yaitu di tahun 2019 PBV-nya adalah sebesar 1,747 kali, di tahun 2020 PBV-nya adalah 1,413 kali. Artinya di tahun 2019 pasar menghargai saham perusahaan sebesar 1,747 kali lebih tinggi daripada nilai ekuitas perusahaan. Nah, tahun 2020 artinya pasar menghargai saham perusahaan sebesar 1,413 kali lebih tinggi daripada nilai ekuitas perusahaannya. Nah, interpretasinya rasio harga terhadap nilai buku tahun 2019 itu lebih baik dibandingkan tahun 2020. Oke, kesimpulannya dari rasio penilaian perusahaan tersebut terlihat perusahaan itu mengalami peningkatan yang cukup bagus dari rasio nilai pasarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih per saham dan pembayaran dividen saham biasa dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, jadi kesimpulan akhirnya itu adalah pada dasarnya harga saham itu mampu memberikan dampak yang besar pada kebutuhan investasi perusahaan. Meskipun begitu, Anda tidak boleh hanya fokus di dalam rasio ini aja ya. Nah, karena di dalam rasio nilai pasar terdapat rasio aktivitas, rasio leverage, dan juga rasio profitabilitas, dan juga rasio likuiditas lainnya yang bisa dijadikan sebagai indikator performa dari perusahaan. Oke. Nah, eh Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan rasio nilai pasar ini. Silahkan dipelajari terkait dengan modul yang sudah saya bagikan juga dan buku referensi kita yang sudah saya berikan. Kemudian tugas nanti juga akan saya share di GC setelah pertemuan kita di kelas. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.